Beras naik, kalian ribut bilang mahal, tanam sendiri, Ndak sedih lu tak petani penak sithik lho. Cangkemmu nek ngomong kok rumangsaku kok. Nandur dhewe apa piye? Beras naik, segala naik, pajak naik. Kalau bansos atas nama Bapak, pakai gambar Bapak. Tapi saatnya hutang ke negara, atas rakyat. Ya deh, turun. Bapak harus punya rasa malu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, ada yang pro dan kontra soal beras mahal. Nah, di video ini akan ada seorang petani yang mengungkapkan keresahan hatinya mengenai beras mahal. Beliau bukan tidak setuju ya, melainkan beliau setuju kalau beras mahal. Dimana ketika beras mahal maka gabah pun mahal. Nah, jadi tentu saja Pak petani ini mendapatkan uang yang lebih banyak. Jadi mudah untuk membeli pupuk yang juga mahal. Ya teman-teman semua, kalau kita berpikirnya seperti itu mungkin boleh jadi nggak apa-apa juga ya beras mahal, karena petaninya juga akan sejahtera. Tapi nyatanya banyak juga petani yang tetap saja ya gabah mahal tapi kan pupuk juga mahal gitu ya. Dan akhir-akhir ini juga banyak yang mengatakan pupuk sulit gitu ya. Belum bahan pokok yang lainnya juga ikut mahal. Jadi gimana tuh? Menurut kalian gimana teman-teman semua? Dan nanti ini ada videonya ya, netizen yang mengatakan bahwasanya beras mahal itu tidak apa-apa karena bisa mensejahterakan petani. Karena ketika PNS naik gaji, apa-apa mahal, petani nggak repot juga. Kenapa kalau beras mahal harus pada ribut gitu kan? Ya teman-teman semua, nanti dari sini kalian bisa menilai sendiri ya. Di sini gua ingin menyajikan saja karena biar ada dua sudut pandangan gitu ya. Oke teman-teman semua, coba kita lihat dulu ya videonya. gaji PNS naik, petani nggak pernah ribut. UMR naik tiap tahun, petani juga nggak pernah ribut. Beras naik, kalian ribut bilang mahal, tanam sendiri, menyala petani. Di saat gaji PNS naik, kami petani tidak ribut. UMR naik tiap tahun, kami pun petani juga tidak ribut. Giliran gabah harganya 9.000, beras 17.000, pada teriak-teriak sama presiden, turunkan harga beras, turunkan harga beras. Buat yang suka teriak-teriak, beras 17.000 dimakan sekeluarga, kenyang sehari. Rokok 30.000 dimakan sendiri, anak istri tidak dikasih. Pak Presiden, kami para petani juga teriak, jangan turunkan harga beras, jangan turunkan harga gabah. Bagusnya naikkan lagi, biar para petani sejahtera. Masalahnya pupuk mahal, obat hama mahal. Begitu Pak Presiden. Gimana bos? Harga beras naik. Demo berjilid-jilid. Lah matamu ora ndelok iki we. Iki wayahe panen, parine ambruk kabeh. Piye dadi petani menak apa ora? Aja angger nehmu ngomonge harga beras naik, turunkan harga beras. Lah petani arep mangan apa mbok kon ngedukne? Wong ndak sedih lu tak petani penak sithik lho. Cangkemmu nek ngomong kok rumangsaku kok. Nandur dhewe apa piye? Tuku sawah. Bajak ngerabuk. Rumangsaku kok biasa bos nek ngomong bos karek tuku rewel cangkemmu. Yo mangan sego toh Pak D. Ya teman-teman semua, menurut kalian dua video ini mewakili para petani-petani atau justru tidak ya teman-teman semua? Gue sendiri kurang terlalu mengerti ya bagaimana yang ada di lubuk hati terdalam para petani ini. Sebenarnya senang nggak sih dengan adanya beras mahal ini? Apakah benar dengan beras mahal gabah pun ikut mahal? Karena kan kenyataannya beras mahal tetap saja hidupnya seperti itu gitu loh. Nah kalau menurut kalian pribadi bagaimana pandangan kalian? Boleh komentar di bawah ini ya. Ya teman-teman semua, di balik para petani yang menginginkan beras tetap mahal, bahkan justru tadi mengatakan naikkan lagi berasnya, tapi ada juga emak-emak yang justru mengatakan kepada Pak Jokowi untuk menurunkan beras. Coba kita lihat videonya. Di balik bahannya harga beras ada pupuk yang sedang langka. Di balik petani yang kerja keras hanya mafia yang hidupnya sejahtera. Sorry ya. Bapak Jokowi, Bapak itu presiden siapa sih?
Kok Bapak nggak sayang sama rakyatnya? Beras naik, segala naik, pajak naik. Bapak tuh kalau berhutang itu kira-kira mikirin dong. Kita rakyat generasi akan datang, Pak, anak cucu saya. Jokowi mundur! Yang akan membayar hutang-hutang Bapak. Kalau bansos atas nama Bapak, pakai gambar Bapak. Tapi saatnya hutang ke negara, atas rakyat. Gimana ya deh? Turun, Bapak harus punya rasa malu dong. Ya Allah, iya nggak punya rasa malu, tidak punya rasa bersalah. Bapak tuh pura-pura nggak ngerti, itu pura-pura on, itu pura-pura wong deso. Bapak itu pura-pura pelangga-pelongo, padahal Bapak itu mematikan rakyatnya, Pak. Kasihan rakyat ini, jangan pura-pura pelangga-pelongo. Aku nggak tahu, kalau ditanya aku nggak tahu. Masa seorang presiden nggak tahu segala sesuatu permasalahan yang ada di negeri ini? Rakyat, Pak, turun aja Bapak. Nggak punya malu, Bapak ini. Kasihan Pak pada pejuang 45 yang sudah memerdekakan negeri ini. Menangis itu para arwah-arwahnya. Kumaha si Bapak teh? Seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Pak. Semua itu rakyat yang ada di luar negeri nggak setuju dengan Bapak itu, dengan kelakuan Bapak yang pura-pura on, pura-pura pelongo, pura-pura wong deso. Padahal Bapak itu kejamnya luar biasa sama rakyatnya. Ya itu tadi unek-unek dari si emak ini ya. Mungkin udah saking keselnya ya dia sampai mengatakan hal seperti ini. Tentu saja gue sendiri agak ngeri sih. Lumayan menohok ini kata-katanya ya. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Hore, harga beras naik, berarti harga gabah juga ikut naik. Jangan senang dulu. Lihat dulu harga gabah di petani naik apa enggak. Soalnya udah sering terjadi harga beras naik, tapi harga gabah di petani tetap nyungsap. Kalau kayak gitu kan berarti ada yang konslet. Masa padinya murah, berasnya bisa melambung tinggi? Kalau Kak pribadi sebenarnya nggak apa-apa beras naik, asal bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Gimana omongan Kak? Udah setara Menteri Pertanian kan? Makanya pejabat Konoha jangan cuma sibuk ngurusin pemilu. Coba sekali-sekali cek harga padi di petani udah aman atau banyak tengkulak yang konslet. Biar nggak wacana swasembada pangan. Tapi petani beli pupuk aja sampai ngos-ngosan. Untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan di negeri Konoha, keluhan petani juga harus diperhatikan. Kalau tidak diperhatikan berarti beras mahal lagi. Kami sebagai petani juga merasakan dampaknya. Kenapa? Tidak sesuai dengan apa yang kami keluarkan untuk biaya perawatan ini semua. Ketika kami jual gabah dengan harga murah, tetapi setelah jadi beras, kenapa kok bisa mahal? Nah, sementara ini nanti yang makan orang-orang elit, kita hanya memilih beras bulog yang lebih murah. Itu pun harus ngantri. Kalau harga beras mahal dan petaninya makmur, artinya uangnya berujung di petani. Tapi situasi yang kita hadapi adalah berasnya harganya mahal, petaninya tidak sejahtera, uangnya hidup. Ya itu ya teman-teman semua yang dikhawatirkan. Kalau harga beras mahal tapi petaninya tidak sejahtera, berarti kemana itu uangnya? Dan tadi juga di akhir video ada yang mengatakan ya, seorang petani ya, mengatakan dia bingung ya, kenapa beras mahal tapi sementara gabah ya segitu-segitu aja harganya. Dan dia mengatakan kalau beras itu dimakan oleh para elit, sementara dia harus menunggu untuk membeli beras bulog yang murah itu ya. Nah lagi-lagi ini menjadi pertanyaan untuk kita semua ya. Jadi haruskah beras itu mahal atau gimana gitu? Oke teman-teman semua, ini masih berlanjut ya komentar netizen, komentar pedas dari netizen mengenai Kang Deddy Mulyadi yang mengatakan atau membandingkan antara beras dan juga skincare. Kita lihat videonya. Ada yang bilang beras naik ribut, giliran handphone naik, skincare naik, diem-diem aja.
Udin Balok, itu namanya nggak apple to apple. Beras itu kebutuhan primer, skincare sama handphone kebutuhan sekunder, bahkan tersier. Begini nih, kalau orang sekolah cuma nyampe depan Abang Cilung doang. Ada salah satu pejabat namanya Bapak Mul, ya kan. Dia tiba-tiba memberikan statement di media bahwa kenapa masyarakat itu teriak-teriak, kenapa? Kok cuman beras naik aja kok teriak. Giliran skincare naik nggak teriak, giliran rokok naik nggak teriak, giliran HP naik nggak teriak. Kok kenapa beras naik tiba-tiba teriak? Oh, Bung, itu sekolah di mana? Ya kalau beras itu namanya makanan pokok. Ini nih nggak punya gigi juga mau makan. Anak juga pengen makan, tapi kan anak-anak nggak harus pakai skincare. Nenek-nenek juga nggak harus pakai skincare, ya kan? Kalau hari ini mereka nggak pakai skincare, seminggu mereka nggak pakai skincare, mereka masih hidup. Tapi seminggu mereka nggak makan, mereka mati. Jadi berarti, aduh, ini pola pikirnya kok salah. Masa pejabat negara? Karena udah selesai pemilu, makanya ngomongnya enteng banget. Salah bos. Pikirin baik-baik. Tidak seharusnya sekelas Akang memperbandingkan sesuatu yang tidak pada levelnya atau tidak setara. Akang memperbandingkan harga beras yang naik dibandingkan dengan harga skincare yang naik. Jelas berbeda, Kang. Di Indonesia khususnya, beras adalah kebutuhan pokok yang paling mendasar bagi manusia. Tapi tidak semua masyarakat Indonesia itu pengguna skincare. Kalau Akang mau cari perbandingkan antara kebutuhan primer dengan kebutuhan primer. Jangan kebutuhan primer dibandingkan dengan kebutuhan sekunder, apalagi tersier. Kalau mau rakyat diam dengan kenaikan harga beras yang semakin melambung tinggi, bikin aja rakyatnya kaya semua. Jangan sampai ada yang miskin satu orang pun. Nah, kalau sudah kaya, kan nggak peduli dengan kenaikan harga beras kayak Akang. Udah kaya kan, Kang? Makanya rakyatnya dibikin kaya dong. Harga beras mah cetek buat orang kaya mah. Ya, jadi pelajaran penting yang bisa saya ambil dari statement Akang adalah ternyata tidak semua wakil rakyat itu bisa mewakili suara rakyatnya. Itulah pelajaran yang bisa saya ambil. Hatur nuhun, Kang. Ya bener ya, kalau kaya cetek lah mau beli beras harga segitu gitu ya. Makanya inilah pentingnya pejabat publik itu untuk hati-hati setiap memberikan statement atau berkomentar tentang sesuatu gitu ya. Karena bisa menyinggung perasaan rakyat gitu ya. Jadi lebih hati-hati lagi gitu. Mudah-mudahan dari video-video komentar netizen itu bisa menjadikan Kang Mul introspeksi diri dan juga bisa berubah ke depannya nanti tidak bicara asal lagi. Oke teman-teman, yang terakhir ya masih seputar beras juga. Coba kita lihat dulu videonya. Beras naik bukan salah. Terus lu mau nyalain siapa? Gua. Keluarga gua lu mau salahin ah? Lu mau salahin cuaca musim. Lah kan kata Pak Prabowo susah kalau nyalain angin. Angin, cuaca, musim itu nggak bisa diprediksi. Susah kalau nyalain mereka. Lu mau nyalain siapa? Salahin pemerintah. Gini ya. Kalau orang kayak gini biasanya harus dijelasin pelan-pelan. Gue jelasin pelan-pelan ya, sorry ya. Rakyat bayar pajak untuk menggaji pemerintah. Nah, karena pemerintah sudah dapat duit dari rakyat, dia membuat kebijakan-kebijakan untuk mensejahterakan rakyat. Di antaranya adalah untuk ketahanan pangan. Ada food estate, ada kontrak farming, itu macam-macam tuh, segala macam tuh. Tujuannya apa? Tujuannya apakah untuk ini bisnis keluarga? Nggak, maksud gue apakah tujuannya untuk yang nggak benar? Kan tujuannya untuk baik masyarakat banyak. Yaitu ketika krisis gini, ketika ada musim kemarau, ketika pangan susah, beras harganya naik. Nah, pemerintah tuh udah punya solusi. Misalkan pakai food estate atau kontrak farming. Jadi punya cadangan makanan. Jadi itu harga tuh stabil. Itu siapa yang ngatur? Bapak gua? Enggak. Pemerintah yang ngatur. Jadi jangan bilang bukan salah pemerintah. Enggak. Kalau pemerintahnya baik, maka ketahanan pangan kita juga akan baik loh. Percaya. Di Mesir tuh ada loh. Nih gue punya cerita ya. Di Mesir tuh ada. Ketika itu tuh terjadi musim paceklik. Ya sekitar 7 tahun atau berapa tahun. Gue lupa gitu. Pokoknya bertahun-tahun ya. Dan itu padahal lagi kesusahan pangan. Lagi musim paceklik. Lu bayangin susah pangan. Negara tetangga kesusahan. Mesir bisa bagi-bagi makanan. Jangankan negara sendiri. Negara tetangga dibagi-bagi makanan sama dia. Saking bagusnya pemerintahnya. Lu tahu itu zaman siapa? Nabi Yusuf. Bener, Nabi Yusuf waktu itu jadi menteri keuangan.
kalau nggak salah ya, koreksi kalau gue salah. Itu dia bisa menstabilkan harga, bisa ketahanan pangannya bagus. Jadi lu jangan nyalain musim. Nabi Yusuf aja bisa. Ya, dia kan nabi bang. Ya lu belajar lah makanya dari nabi yang ngikutin. Gitu lah maksud gue. Lu salah banget sih kalau lu bilang beras naik itu bukan salah pemerintah. Bahkan siapa ya? Pokoknya ada seorang ya tokoh ternama ya, itu bilang buta yang paling mengerikan adalah buta politik, karena dia tuh nggak tahu bahwa harga-harga pangan, harga-harga di negara itu diatur oleh politik, yang artinya diatur oleh pemerintah. Ya, cukup masuk akal pernyataan dari si abang ini ya. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa lebih cerdas lagi, kita bisa lebih pintar lagi dalam beropini ataupun berkomentar gitu ya. Karena ya itu tadi, pemerintah lah yang bisa untuk menstabilkan harga, yang bisa untuk menjaga persediaan pangan dan lain-lain sebagainya. Ya teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.